Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, kita masuk di situ. Makanya dalam Islam yang dulu perempuan itu dihina, direndahkan, dijadikan sebagai barang jual beli, diwariskan. Begitu Islam datang, perempuan tak boleh dijual belikan, perempuan tak boleh diwariskan, malah perempuan mendapat harta warisan. Ini ibu-ibu ini dapat harta warisan semua, cuman syaratnya bapak itu meninggal. Tapi Pak Ustadz nggak sama bagiannya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lagunna walad. Laki-laki dapat setengah harta, 50% kalau tak ada anak. Fa in kana lagunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, laki-laki dapat 1/4. Walagunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan istri dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, fa in kana lakum waladun falahunnar sumunu. Tapi kalau ada anak, perempuan 1/8. Tuh buktinya kami dapat sedikit, Pak Ustaz. Laki-laki dapat banyak itu bukan kemuliaan. Laki-laki dapat banyak karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Yang menikahkan anak, walinya laki-laki apa perempuan? Laki-laki jadi wali. Yang menanggung belanja nafkah, laki-laki. Yang mengasih mahar, laki-laki. Jadi kalau Islam melebihkan laki-laki, bukan melecehkan perempuan, tapi karena tanggung jawab di pundak laki-laki lebih besar. Sekarang banyak laki-laki yang tak sanggup memikul tanggung jawab, tak sanggup jadi laki-laki, itulah mereka melambai macam perempuan. Dilaknat Allah. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dulu ada laki-laki berinai. Berinai laki-laki dibawa ke Nabi. Tanya Nabi, kau laki-laki kenapa berinai? Lalu diasingkan. Kalau dulu waktu ada COVID kan diasingkan orang kena COVID kan? Apa namanya? Diisolasi. Ini orang yang begini ini diisolasi. Tempat isolasi COVID kemarin. Tak boleh dia bercampur dengan laki-laki normal. Kenapa? Karena barang busuk mempengaruhi barang yang bagus. Ini ada jeruk 1 busuk, ada jeruk 9 bagus. Dibuat dalam satu tempat, yang jeruk busuk ini jadi bagus atau jeruk sehat ini jadi busuk? Jeruk yang sehat nih jadi. Kenapa? Karena jeruk makan jeruk. Maka orang yang sakit ini mesti diisolasi. Nama tempat isolasinya namanya Naqi. Nama pemakaman tempat jenazah di samping Masjid Nabawi namanya Baqi. Beda titik aja. Titik bawah Baqi, titik atas Naqi. Tempat kuburan orang meninggal di Madinah Baqi. Tempat isolasi laki-laki melambai Naqi. Nah, ingat tuh, jangan salah nanti.
Balik dari sini ceramah, bang, laki-laki yang melambai itu ditanam di baki. Ada tempat khusus. Kalau hanya sekedar melambai dia pakai aksesoris perempuan, diasingkan sampai sehat. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan seksual, sudah sampai pada action, hukumannya keras. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau tertangkap melakukan perbuat umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, dua-duanya dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari musibah akhir zaman ini yang disupport oleh dunia internasional. Produk-produk mensupport itu, penerbangan mensupport itu, pesawat dicatnya dengan warna itu, mau mendarat di Qatar. Alhamdulillah pemerintahan Qatar melarang, tak boleh mendarat. Akhirnya airport lain menerima. Ibu tonton berita itu? Yang tak nonton nanti saya share. Begitulah akhir zaman nih. Dulu anak laki-laki takut berkawan sama anak perempuan. Takut saya Pak Ustadz, anak saya ini dekat sama anak laki-laki. Sekarang sesama anak laki-laki pun kita takut. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Ini tentang laki-laki dan perempuan. Adapun adab, adab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Memanglah kau tak beradab. Adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Etika, moral, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya etik, bahasa Inggrisnya Islamic morality, moral. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Adab diambil dari kata makdubatun. Makdubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena biasanya kita kalau ngajak orang makan pasti beradab. Pak Ustaz, nanti kami mengundang Ustaz makan di rumah, silakan makan. Kan beradab, lemah lembut. Mana ada orang makan. Mana mau kita makan? Oh begitu balik kita langsung. Memang tadi nampak saya enak makanannya, tapi karena cara nyuruhnya gitu pulang saya langsung. Kalian silakan. Yang tak tahu malu silakan makan. Ya malu-malu kucing, tak tahu malu anjing. Jadi makna adab itu diambil dari bahasa Arab. Makdubatun artinya sopan santun, tata krama, mengundang makan. Ada di tengahnya itu sambal, ada ikan gulai, ada sotong, ada cumi, ada manisan, ada dessert, ada kolang-kaling, ada macam semua. Dalam Islam ada tata keramanya. Tak boleh kita tangani jauh-jauh. Makanlah apa yang dekat. Kul mimma yalik. Apa yang dekat itulah makan. Pas yang dekat itu sambal belacan. Nasib lah. Alhamdulillah. Sekarang mejanya bisa berputar. Meja itu tak berputar Pak Ustaz. Berputar. Putar sekali lagi kangkung. Bapak tuh asal udang ke situ, asal cumi pindah ke meja lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu asal kata adab. Mana yang lebih tinggi ilmu dengan adab? Al adab fauqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Ada budak ini pandai, cerdas, otaknya menangkap, ayatnya banyak, hadisnya banyak, hafalannya, tapi tak beradab. Ada yang satu nih hafalannya biasa aja, tapi beradab. Saya lebih mengutamakan orang beradab daripada berilmu. Makanya santri-santri yang mau dikeluarkan, Ustadz ini ada santri, saya tanya kenapa dia dikeluarkan? Karena tak mencapai target hafalan. Jangan keluarkan kalau karena hafalan. Mungkin akalnya kurang mampu. Kalau otaknya kurang mampu, kita bawa ke Batam, kasih makan otak-otak. Kalau otak kurang menangkap bisa diperbaiki.
Tapi kalau sudah kalah di adab, mencuri, cakap kasar, tak ada tata krama, sopan santun, nah ini tak bisa. Tak ada tawar menawar, tapi tetap ada SP1 surat peringatan, SP2, SP3, kelas khusus, tak juga mempan, apa boleh buat. Kalau diteruskan dia nanti bisa merusak buah-buah yang bagus, buah kotor nih mesti. Kalau sakit kaki orangnya tak dibunuh, tapi diamputasi. Yang buruk tuh aja dipotong. Khusma soba dakma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Nah ini adab-adab mau kita kaji lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya waktu saya naik pesawat kemarin, itu adab orang sangat beretika di pesawat. Silakan datang, kursinya nomor berapa, silakan duduk, itu seatbeltnya belum dipasang. Bapak mau minum apa? Mau minum teh manis apa teh kelat apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh daun? Mau teh pucuk, mau dipoci apa airnya panas atau suam-suam kuku atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu? Mati lah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadim Airport, turun ke bawah berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya. Selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia. Roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. Saya udah menunduk. Saya ini kan ustaz. Sudah menunduk, berusaha, didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah bapak ibu bersedia untuk mengatakan iya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Paksanya saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan ibu ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya. Kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini? Katanya. Kenapalah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, pramuga. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan adab, itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik, tak boleh menyebut nama orang, pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat, itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh, mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadhaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Nadhaha wajhahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan,
Nadhoha itu artinya percikan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nungguin sakda. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, dan kau urus urusan. Aku mau masuk neraka, mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Mungkin dia sedang sibuk, nanti pulang dia akan bisa menonton ulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya. Sampai kalau dia susah bangunnya, ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan. Bang, bangunlah. Ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istri. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat, tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jin, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat Pak Ustadz, saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah, saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya Pak Ustadz. Oh, bukan aku. Istri saya Bapak. Istri Bapak ustazah? Enggak, Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia membuat Bapak tobat? Pas mau tidur malam dibilangnya, cuman 5 kata aja Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang di telinga saya Pak Ustadz. Sampai tengah malam, kalau abang mati gimana? Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah di MLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga, tapi hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Doktorandus, Ustadz Doktorandus Haji Nizar Syarif, sudah meninggal. Allah maafillahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marendal. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya?
dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat, apa namanya itu? Terserahlah mau gentong mau guci, tahu usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam supaya waktu bininya nanti mengambil beras dipatok ular, tuh mati. Selesai masalah kan? Kan ini masalah nih kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini, kenapa pula beras nih besar berat? Dipegangnya, berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini kan. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas, terkejut dia, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam? Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati, tobat laki-laki setan tadi. Gara-gara istri solehah. Adalah perempuan menelpon jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Menangis, bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa Bu? Suami saya di ruang tamu Pak Ustadz, mohon maaf, beribu maaf, tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan, itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga. Baiti jannati. Ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan, saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak boleh. Saya bukan ustadz yang menjatuhkan harkat, martabat, marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah, bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman. 2 meter usollinya. Jadi cuman nih mat, kami mau pergi umrah, niatnya pendek aja makcik, aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Pokoknya sembahyang aja udah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tahu masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang,
terdengar jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh, so sweet, beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun tak pernah berjamaah. Nah ini, jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan, amin. Kalau ibu dibangunkannya, bersyukurlah bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang, tak juga bangun, bangun bang, udah bentar lagi azan, tak juga bangun bang, malaikat maut udah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apanya kau? Itu kan untuk orang sakaratul maut, sangka abang udah mau mati. Sahur, mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustadz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh, bukan jam 6 pagi. 6 pagi. Kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudhu. Kenapa sholat sunat wudhu? Karena Nabi memanggil Bilal, Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Ini mentang-mentang mau puasa nih kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp, tak siapa yang mengirim menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani, tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Bagaimana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud, ini adab-adab. Bagusnya berjamaah. Tapi suami saya Pak Ustadz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu sendiri. Itu suaminya kalau sholat tahajud tuh bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau, daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh, tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus Pak Ustaz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat kata dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat bang. Abang semangat terus bang. Aku baru hafal kul huwallah. Tak apa-apa bang. Kul huwallah terus tak apa-apa. Terus kul huwallah. Luar biasa. Nah, ini lalu kemudian kalau tadi sudah witir di masjid sholat taraweh, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Selesai sholat, Pak Ustadz, suamiku ini kan baru hijrah. Kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, adek majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali tak apa-apa. Biarpun kau baru ikro 6 bang, majulah bang.
Maju dia ke depan, latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kali itu bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah, dia kan hafal Quran, saya hafal juz 30. Nah, ya kok ditanya kenapa ayatnya pendek, lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Nah itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah Pak Ustadz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran Pak Ustadz? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat. Membaca doanya pun sebelum masuk lagi kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kenapa enak masakan kau ini mah? Apalagi kalau bukan karena solawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran turun rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun. Sempat bersih, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustadz? Belilah tasbih. Ustadz kan saya tengok tak ada buat tasbih. Ah, ini ada tasbih. Oh, tasbih. Cantik tasbih Ustadz, warna-warni. Dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang. Bertasbih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan karena hanya mau mengejar 100 tak jelas. Macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astaghfirullah 100. Habis astaghfirullah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak terlalu pelan. Astaghfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Berbunyi tit, imsak. Tengok-tengok juga jam, jangan asik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi.
Anas bin Malik, ya, Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, iya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz tuh, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasanya. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita, bukan azan Jakarta, azan handphone. Memang asli azan. Tapi ada ustadz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, semua kemandang azan, telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu, orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu Akbar, telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor, semua muazin mengumandangkan itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tetelan Pak Ustaz, ini menanya apa menawar? Maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was. Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum, memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sedikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat namanya. Maka gosok gigi bersih. Tapi kalau bangunnya pas suara sirine imsak, purtu bangun, jangan sampai tak sahur. Pergi ke dapur, ambil makan daging semuanya, ayam, gonggong jangan lupa, masukkan sambal belacan, blender lah, ambil pipet 3. Nah, itu sama odin anu. Karena sirine itu bukan lampu merah, itu lampu kuning. Tapi tetap 5 menit, 7 menit, 3 menit sebelum azan bersih semua supaya jangan ada syak, karena setan masuknya dari pintu syak. Ragu. Adab. Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan Pak Ustaz, perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih masuk di dalam ruangan, lebih bagus di dalam kamar. Itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap. Entah ada. Kita mayoritas aman, terang benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz. Kakak kelas saya di Mesir, Mat, kata dia, ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid, terus tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus dari balik tirai itu hampir aku melompat, terdengar suara, patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah tuh bukan masjidnya, itu kan orangnya tak beradab.
Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab syarat dan ketentuan jangan pakai parfum berlebih-lebihan sampai tercium imam hilang ayatnya. Jangan pakai celana sempit. Ini banyak juga nih kadang anak-anak gadis nih ke masjid memang pakai telekung tapi pakai lijing. Banyak latuk-atuk masuk paret nengok itu. Jangan sampai bicara aib di situ. Asal udah sampai ke masjid, mencari besti. Mana besti? Sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dia tak tahu CCTV. Hindari dekat orang yang terlalu akrab. Kalau ada dia sana awak sini. Kenapa? Karena kalau sudah dekat orang akrab ini lupa dunia, seakan-akan dia berdua aja dalam masjid itu. Hindari pakai pakaian yang norak. Kan ada rasa kita berpakaian ini. Dipakailah telekung yang bunga, semua ada bunga situ. Macam karangan ucapan selamat nikah belakang. Bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, ada semua. Sampai orang yang di belakang mau menengok pun, gimana dia membelinya? Berapalah harganya? Jangan berlebih-lebihan. Kul makanlah, washrab minumlah, walbas berpakaianlah, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, bukan untuk sombong-sombongan. Begitu pakaian dalam Islam. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang udah pakai seragam nih lalu, ini ustadznya menyindir kami, enggak. Saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Ibu yang punya sudah seragam bagus, yang belum lunas mudah-mudahan segera lunas. Lalu kemudian adab ke masjid dijaga. Macam mana membawa anak Pak Ustadz? Kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah bisa menerima perintah dan larangan, bawalah. Ribut dia, diam dia, bawalah. Tapi ketika kalau anak saya belum, anak saya itu kalau diginikan, diginikannya pula saya. Kalau di rumah aja lah. Tapi kalau ada yang menjaga, bawalah pojok, jangan terganggu orang sholat. Ini untuk menjaga kemaslahatan bersama. Tapi jangan semua anak-anak dilarang. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, waktu dulu saya tausiah, itu di belakang dibuatkan satu shop anak-anak. Penjaganya pakai jubah warna hijau, membawa rotan panjang. Pas saya selesai sholat, saya tengok, jok kujong. Pas saya dekat senyum, mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakutin. Jadi perlu ada satu orang menjaga. Kalau tidak, anak ini meribut semuanya, lari dia. Kebetulan ada pula jamaah itu udah tua, kacamatanya letaknya di bawah. Asal anak itu lewat, air gitu. Air gitu. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat salam ke kiri, anak kau ning. Ini juga kita jaga adab-adab membawa anak ke masjid. Memang anak ini anak bapak, pakai bin bapak, tapi yang disalahkan orang, udah tahu ibu dah. Setelah itu pulang ke rumah. Kalau maghrib sekarang jam 6.15, tadi kami habis tausiah jam 6.15, sholat sunat isyraq 2 rakaat, pulang ke rumah. Jangan alaskan mau masuk kantor, mau kerja, takut macet dan lain sebagainya. Dalam hati, lubuk hati kita tahu kita ini sedang mengada-ngada. Padahal balik ke rumah 6.30, masih sempat lagi bersiap-siap. Lalu kemudian berangkatlah suami. Kalau kebetulan ibu wanita karir, jaga adab-adab. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan sampai berdua-duaan di kantor dengan orang tak mahram. Tak apa-apa Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Setan kan dibelenggu Pak Ustadz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, makna setan dibelenggu, kejahatan itu datang dari dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua datang dari godaan setan. Jadi kalau bulan Ramadan ada orang jahat, setan udah dibelenggu, berarti dari, kata setan, aku tak ada godaan gitu. Aku aja terikat ke setan.
Banyak setan sekarang tak menggoda. Pas mau digodanya, kata kawannya, itu tak usah goda. Kenapa? Lebih parah pula dari kita lagi, kata saudara. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutupkan. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Riwayat lain, wa ghulliqat wa suffidat wa sulsilat asyayatin, setan-setan dikerangkeng, diikat. Apa kata Imam Nawawi? Saking kuatnya iman orang yang berpuasa, airnya halal, makanannya halal, istrinya halal, tapi dia tak mau, maka kata setan, sepertinya aku terbelenggu, tak bisa menggodamu. Itu makna lain dari setan dibelenggu. Jangan kita nanti katanya setan diikat. Ini kenapa banyak saya orang ini? Paham kita sudah. Ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita jaga adab ini? Sahur jam 5 kurang 15, berbuka jam 6 lewat 15, berarti 13 jam setengah. Mata dijaga, mulut dijaga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu, tetangga sianu. Ingat ceramah Ustaz Somad terakhir di Batam kemarin, kata dia, jaga ini adab mulut. Terus gimana ini? Nanti habis maghrib kita teruskan. Puasa ini bukan bulan menumpuk amal. Puasa ini bukan bulan menyiksa diri. Puasa ini adalah bulan melatih, membiasakan. Allah bisa karena telinga, dengarkanlah MP3 Al-Quran, speaker Quran, download, tulis qori siapa kesenangan, Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Darwin Hasibuan, Ustadz Ja'far Hasibuan, Kiai Haji Muammar ZA. Banyak qori-qori yang bisa didengar, sehingga yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, ke pikiran kita adalah Al-Quran. Saya Pak Ustadz dengar Quran terus ingin beralih pula lagu religi. Cari lagu-lagu religi, solawat, salatullah, salamullah. Ini lagu lama Pak Ustadz, yang baru lah. Tak tahu pula saya lagu yang baru. Pokoknya yang religi bagus. Saya ini Pak Ustadz udah mabuk didengar dunia, dengan dunia ini. Ingat lagu mati. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, emak-emak mati. Ustadz lama matinya. Itu pokoknya kalau lagu itu mengingatkan kita pada mati, memotivasi kita beramal soleh, mencegah kita perbuatan maksiat. Tapi kalau dia hanya melalaikan, wa minan nasi may yashri lahwal hadis, ada orang yang membeli apa yang dibelinya sia-sia. Sekarang terwujud membeli lagu yang tidak membawa, malah pintu setan masuk ke dalam hati itu melalui musik. Ibu kalau udah mendengar musik sekali, itu nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar kita akan mengulang memori, terngiang-ngiang dia. Paham yang saya sampaikan ini kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengalami ini, dengarkan satu lagu, dengarkan 2 kali, nanti pas malam atau pas sedang masak atau pas sedang nyetir atau pas bawa motor, terngiang dia telinga kita. Kenapa? Karena memorinya berputar di dalam. Kita mau yang berputar itu Al-Quran, solawat, nasyid. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, aurat jangan sampai terbuka. Ini semua adalah adab. Menjadi perempuan Islam itu lebih berat Pak Ustadz. Jilbabnya mesti panjang, auratnya mesti tertutup, sopan santun tata krama. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang istri yang menjaga kehormatan rumahnya, anaknya, dirinya, sama pahalanya dengan laki-laki yang berjihad fisabilillah. Laki-laki kalau mau mati jihad, dia mesti membawa kudanya, membawa baju besinya, membawa tombaknya, berdarah-darah. Perempuan cukup di rumah menjaga kehormatannya, anaknya, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siap ibu menjaga kehormatan ini? Jangan ada dusta di antara kita.
waktu tak panjang lagi. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Senin besok, Selasa, Rabu. Hari Rabu melihat anak bulan. Kalau Rabu sore muncul anak bulan, berarti Kamis puasa. Rabu sore tak nampak anak bulan, hari Kamis berarti 30 Sya'ban, berarti 1 Ramadannya hari Jumat. Jadi Ustadz, saya masih menunggu bulan. Judul lagunya Biarkan Bulan Bicara. Kalau bulannya bulat, itu namanya badar. Tala'al badru alaina, badar. Tapi kalau bulannya tipis, itu namanya hilal. Jadi yang ditengok petang Rabu itu adalah hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya hilal, kalau bisa Rabu itu jangan keluar. Karena dia sedang diintip-intip orang se-Indonesia ini mencari hilal. Lalu kemudian 30 menit menjelang azan maghrib berkumandang, jangan lagi keluar rumah. Lis-shaimi far'atani, orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaannya. Yang pertama, farhatun inda fitrih, bahagia menjelang berbuka. Berbuka itu bahagianya bukan karena cendol, karena dessert, bukan. Berbahagia karena di situ waktu doa mustajab. Ini sekarang kalau udah jam 5.30, jam 6 sore, jalan-jalan macet. Saya tak tahu apakah itu di Pekanbaru aja atau sampai ke Batam begitu. Lebih parah. Makanya mestinya duduk di rumah. Oh, ibu sedang memasak, menyiapkan. Oke, ibu siapkan. Tapi bapak duduk di situ sama anak, buka Quran, mengaji, dapat agak 2 lembar, alhamdulillah. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Habis maghrib kan takut lambat nanti isya. Sebelum berbuka tuh habiskan 2 lembar. Ah, kau sini ngaji. Udah juz berapa? 3 ya? Juz 3, masih kecil dah juz 3. Iqra 3 ya? Ah, itu betul. Kalau Iqra ayah bisa, kalau ngaji ini mak kau nanti. Ini duduk bersama. Waktu yang mustajab maghrib. Ini sekarang banyak orang demi berbuka bersama sampai tak sholat. Apa ini? Ini perbuatan tidak diridhoi Allah SWT. Bukber. Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, sampai persatuan paguyuban, persatuan tetangga, 10 hari tak sholat maghrib gara-gara berbuka bersama. Bukan ajaran, bukan adab Islam. Tak datang dari mana ini? Sampai di situ ketawa cekikikan, ketemu teman SD. Kau dulu yang iya, kita kan laki kau mana? Itu yang kurus keri itu. Ganteng abang lagi. Ini kan sedang puasa. Tak ingat dia ini sedang menjaga adab-adab. Kalau dengan datang itu tersambung silaturahim, sunnah. Tapi kalau dengan datang malah timbul dosa ribah namimah, maka kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mengambil manfaat sunnah, menolak mudarat wajib. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kok kenapa keluar dari grup? Daripada aku hanyut di grup itu bagus aku keluar. Kok kenapa tak datang buka bersama kemarin? Buka bersama tempatnya di restoran, tempat sholat tak ada, jauh dari masjid. Kalau aku ikut azan isya baru selesai, ngantrinya aja setengah jam. Makannya pun tak seberapa, maksiatnya banyak. Ingat, kalau kita mati, kawan reuni itu tak ada satupun yang mau membantu kita menjawab malaikat mungkar nakir. Kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab-adab berbuka bersama nih mesti dijaga. Suami ibu jam 6 sore mulai menghidupkan sepeda motor. Kalau ditanya, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau putarlah dia, tawaf kudum, tawaf wadah, tawaf ifadah. Pulang dia ke rumah, lengkap semuanya, dari mulai semangka goreng sampai es bakar. Ada semua busfera.
maka adab ibu lah mengasih tahu. Biarkan aja dulu untuk hari pertama nih. Nanti begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun mulai dicobanya 1 teguk 2 teguk air, habis itu masuk kurma 3 butir. Tengoklah bang, betul kau bilang mubazir ya. Besok tak kuat lagi, besok jam 6 digasnya lagi. Mesti saling ingat mengingatkan. Jangan ibu pula mengajak dia. Ini orang udah keluar semua, kita aja yang di rumah ini. Ibu kan udah ngaji, Bu. Apa beda ibu yang udah mengaji dengan yang belum? Dia yang mengajak. Begitu keluar, duduk kita di sini, Bang. Rahmat Allah turun. Memang aku dulu tak senang dengan Ustaz Somad tuh. Tapi setelah istriku ini mengaji, ya Allah, berkurang belanja nih sedikit. Kalau memasak kolak di rumah 4 mangkuk, ibu, suami, anak 2, maka di bulan Ramadan masaklah 8 mangkuk. Untuk siapa yang 4 lagi nih Pak Ustadz? Antarkan anak yatim, fakir miskin, doa Pak mahasiswa di masjid, anak merantau, ibnu sabil, antarkan. Mengantar makanan tuh adabnya sebelum berbuka. Bukan kolak tuh lewat di sini jam 6.15, lewat di leher dia jam 12.15. Udah tak lalu lagi udah. Napas tuh udah setengah napasku pergi. Di sini udah. Kalau bengang ada nampak pisang tuh dalam. Udah tak lalu lagi. Pergi antarkan ke sana, antarkan ke sana. Dimakan anak yatim itulah kolak jam 11 malam. Masam makan aja lah nak, sedekah orang. Makan jam 12, jam 1 meninggal. Berdosa kita semua, masuk dalam pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un. Jangan siapkan suami Bu es banyak-banyak karena tenggorokannya kering. Tenggorokan yang kering macam knalpot sepeda motor, siramkan es, mengelupas dia karena panas bercampur dengan dingin ekstrim. Makanya jam-jam 1 siang masukkan kurma dibelah-belah, disiram air panas atau susu, biarkan dia minuman kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Maroko, di Mesir begitu, belah-belahkan kurma kering, masukkan ke dalam gelas, siramkan air panas atau susu, nanti bercampur dia selama 6 jam. Tapi jangan campur kismis dengan itu, bisa nanti dia menjadi khamar, na'udzubillah, kalau bisa berhari-hari. Dilarang mencampur kalau niatnya untuk mabuk, tapi kalau untuk makanan sebagian ulama membolehkan. Lalu kemudian diminum, itu sehat karena kita disuruh yang manis-manis. 1, 3, 5. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah masuk 3, kenyang rasanya. 3 kurma, 3 kotak Pak Ustadz. Jangan banyak-banyak, karena ketika sudah makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pakai doa Allahumma laka sumtu, ini hadisnya dhaif. Lalu yang sahih mana? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Itu pun dhaif juga. Sama-sama dhaif. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia? Allahumma laka sumtu, silakan pakai. Zahabaz zama'u, silakan pakai. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Kadang orang berkelahi masalah doa ini, bukan Allahumma laka sumtu, zahabaz zama'u, bukan zahabaz zama'u, laka sumtu, sampai merah. Rupanya bukan karena doa itu, tapi karena lapar. Jangan banyak makan. Kalau banyak makan, susah menegakkan tulang belakang. Nanti sholat tarawih itu membungkuk aja gini. Asal tegak sedikit, keluar kacang hijau. Supaya kita mudah pergi ke masjid sholat tarawih, bawa keluarga semuanya. Ibu pun jaga adab-adab lagi. Sholat tarawih adabnya keluarnya witir. Habis witir baru keluar, dapat pahala qiyamul lail. Nanti ibu payah menjelaskan, menengok ada anak-anak bertanya, ma, ya ibu itu kok keluar? Oh mungkin ibu itu witirnya mau di rumah, padahal di rumah pun tak juga witir.
witir tadi? Enggak, nampak aku 2 mangkuk aja tadi. Selesai witir baru pulang ke rumah, itu sunnah. Bagus qiyamul lailnya begitu. Kalau saya witir, payahlah saya nanti malam witir Pak Ustadz. Kalau mau witir juga nanti malam bisa. Yang udah witir tadi mana bisa witir? Bisa. Witir itu kan 3 di masjid. Nanti malam pas mau tahajud, kalau mau witir lagi, sholat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi. Kalau udah witir 1, pulang ke rumah tidur, bangun malam, sholat 1 rakaat menggenapkan yang witir tadi, maka witirnya jadi berapa? Jadi 4. Nanti habis tahajud, witir dia sekali lagi 3 rakaat, maka malam itu witir dia menjadi 7. Mana dalilnya? Buka Sunan Tirmidzi. Kata Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, cara kalau mau witir lagi nanti malam begitu. Tapi kalau saya asal udah witir saya di masjid, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, saya tak witir lagi. Tapi yang ini saya sampaikan, mana tahu ada suami ibu yang imam atau ibu mau buat, maka begitu caranya. Sudah saya urutkan dari mulai awal hari sampai siang, sampai petang, sampai berbuka, sampai malam, sampai tidur lagi. Itulah beberapa adab-adab ibadah sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga dapat kita keberkahan Ramadan tahun ini, insya Allah. Tadi jam 9:30, sekarang jam 10:30 lewat 10. Sudah 70 menit saya bicara. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guru kita, saudara-saudara siswa, dan teman-teman atas semuanya di kesempatan kali ini. Baik, untuk pertanyaan sebelum disiapkan baiknya satu. Di sini siapa? Satu ya, satu. Tengah yang yang bermasker ya. Dari bawah sini yang biru, ibu ya. Oke, siapa ya? Yang dari Malaysia. Oke, baik. Saya ulang tadi yang pertama sebelah sini kan. Silakan pegang dulu aja. Dan silakan tim untuk donasi silakan bergerak. Bisa jadi teman-teman. Silakan untuk tim donasi silakan bergerak. Satu kita selawat oleh tim hadron dan bisa segera kita. Baik, silakan tim untuk donasi bergerak. Dan insya Allah ini kita donasikan untuk saudara kita yang kemarin informasinya sedang sakit, salah seorang tidak datang. Ini untuk saudara kita Cinta Rosa yang sekarang tengah sakit, jadi insya Allah berkah ya, memberikan saksi yang terbaik untuk saudara kita Cinta Rosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
2 tengah ya, nanti bikin ke tengah ya, dan 3 dari sebelah sana tadi ya, dari Malaysia ya. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Namun sebelumnya kami akan kembali tenangkan dulu, kita akan dengan pertanyaan. Dan acara kali ini diadakan oleh Muslimah Sahabat Luas Batam dan juga didukung oleh Dik Radioku dan juga Al-Baja Muslimah Batam dan juga oleh Bonek internet yang luar biasa berada di rumah. Kami silakan untuk pertanyaan pertama. Agar puasa ini biasanya ada orang yang sengaja itu obat sebenarnya atau obat ini hormonnya itu hukumnya sebenarnya ada bersama dan dia tidak kalau sampai tidak ada hukum hanya jadi puasa itu full bulan boleh atau boleh plastik kemudian ngomong di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama hanya membolehkan minum pil penunda maaf menstruasi pada haji dan umrah karena daruratnya tingkat tinggi, tidak bisa menambah hotel mahal, tidak bisa mengundurkan penerbangan, kaitannya dengan 5 tiket pesawat, visa, izin tinggal, catering, hotel. Karena darurat tingkat tinggi itulah maka dibolehkan. Kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang sebenarnya tak boleh. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadarnya, bukan asal darurat. Adapun perempuan yang normal yang sehat, maka dia ikuti saja fitrahnya sebagai perempuan. Dia tidak puasa 7 hari karena berhalangan di bulan Ramadan, nanti dia ganti di luar Ramadan, digantinya di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, perempuan yang mengqadha puasanya di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Syekh Atiyah Sohar mengambil pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, perkenalkan saya Claudiana. Bagaimana hukumnya puasa bagi kami yang bekerja di Istiqlal yang membuat menjadi banyak tidur di siang hari, tetapi tetap untuk menunaikan ibadah sholat wajib karena di dalam mayoritas komodanya bekerja di Mohon jawabannya Ustaz dan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan puasa bukan bulan mengurangi aktivitas. Orang yang biasa masuk kantor jam 8, keluar jam 4 sore, pulang sampai rumah jam 5, berangkat jam 7 pagi, tidak berubah aktivitasnya. Karena bulan puasa bukan bulan santai tidur-tiduran. Kalau kita baca sejarah Islam, Perang Badar 150 km dari Madinah, naik onta, naik kuda, terjadi pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah 8 hari 8 malam naik kuda, naik unta, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Tariq bin Ziyad menyeberang dari Maghribi ke Andalusia Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel dari dataran Sinai, itu terjadi pada 10 Ramadan. Maka dibangun kota namanya Ashir min Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci
Ramadan. Jadi tidak berkurang aktivitas. Adapun saudara kita yang kerja di waktu malam, security, perawat shift malam, dokter kerja malam, penjaga yang ada di mal dan di perusahaan, jaga malam dia, lalu pulang dia ke rumah habis makan sahur, habis sholat subuh, tidur dia, zuhur dia bangun sholat zuhur, tidur lagi, habis itu dia bangun sholat asar, tidur lagi, habis itu dia bangun sholat maghrib. Puasanya sah karena tidur tidak membatalkan puasa. Pahami jawaban saya dengan baik. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, dari Malaysia, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Johor Bahru. Saya sebenarnya di Muhammad ini. Saya tanya, seandainya orang muda itu daripada dia remaja, dia akan bagi puasa itu Ramadan waktu belakang dia kan. Jadi apa dia remaja, dewasa, remaja, dia tentu menjalani masa ini. Kemudian orang sekarang berada di situ. Bagaimana dia nak ingatkan puasa-puasa dia yang lalu untuk dia nak mengkodok dalam perjalanan dia. Kemudian apabila dia melahirkan anak, ada kata jadi seandainya dia tidak berpuasa, dia menyusukan anak, dia bimbangkan yang anak-anak nanti tak mengenal apa. Dan itu pengenalan besar. Terima kasih. Akil balik perempuan biasa umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Sekarang nih umur dia 49 tahun. Maknanya 40 tahun dia puasa, tentulah dia ingat sikit-sikit. Awak dulu ada puasa? Adalah puasa pangkal, tengah, ujung. Jadi kalau 1 tahun dia puasa hanya 5 hari, maka dia tak puasa 25 hari. 10 tahun berarti 250 hari. Macam mana mengqadaknya? Dia agak-agak kan lebih sikit. Sebab kalau dia agak kurangnya macam mana dia nak bayar ganti? Jadi kalau berlebih, lebihnya itu bernilai sebagai puasa sunat. Perempuan yang istiqamah puasa Isnin Khamis selama 10 bulan, maka dia berpuasa 80 hari. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, 80 hari. Kalau dia tambah 11 bulan, 88 hari. Dia tambah 2 hari lagi, maka dalam setahun dia sudah mengganti 90 hari. Oh, beratnya. Almarhumah emak saya umur meninggal 71 tahun. Hari Isnin lepas makan sahur, sebab dia tak tinggal puasa Isnin Khamis. Saya bagi tahu, masa mak mengandung saya dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Masa menyusukan tahun pertama berapa kali tak puasa? 30 hari. Masa menyusukan tahun kedua berapa hari tak puasa? 30 hari. Jadi untuk satu anak nih saya, dia qadha setahun. Saya bagi tahu itu, dia tak berhenti terus puasa sunat. Kenapa mak tak berhenti? Setahun kan dah habis. Sebab mungkin masa aku gadis dulu ada yang tertinggal, maka dia qadha menurut perkiraan dia. Lebih dia hitung-hitung, dia kira, sebab dia berpuasa tu lebih 10 tahun Isnin Khamis. Selama saya serumah, balik dari Maghribi tahun 2008, meninggal 2019, dia terus puasa sunat tak tinggal, yakin lebih daripada utang. Maka yang lebih itu terhitung kira sebagai puasa sunat. Ibu, makcik, bagus banyak-banyak puasa Isnin Khamis, tapi niatnya niat qadha. InsyaAllah satu anak setahun. 1 tahun 1 anak tu, anggap satu anak tu 90 hari, setahun insyaAllah. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz.
12 tahun dah insyaallah. Nah, pertanyaan yang kedua, perempuan yang menyusukan anak, perempuan yang mengandung anak, apakah dia mengqadha atau dia membayar fidyah? Pendapat mazhab yang pertama, bayar fidyah saja. Pendapat mazhab yang kedua, qadha saja. Tapi saya berpegang pada pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz sebut tiga-tiga ni? Sebab nanti kalau saya sebut satu, ada ustaz di masjid saya sana mengatakan qadha saja, tak usah bayar fidyah. Tak ada Ustaz Samad sebut macam ni. Bayar fidyah saja, tak usah qadha. Tak ada Ustaz Samad sebut macam ni. Saya sebutkan. Pendapat pertama mengatakan qadha saja. Pendapat kedua mengatakan fidyah saja. Tapi saya pegang pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam mana? Kalau dia tak puasa kerana dirinya, dia qadha sahaja. Tapi kalau dia tak puasa kerana anaknya, karena janinnya lemah, karena anaknya sakit-sakit, dia kena dua. Dia kena qadha dan bayar fidyah. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa kerana dirinya sahaja, maka dia qadha sahaja. Tapi kalau kerana anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Itulah yang saya pakai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan ini penting juga sepertinya, karena masih jelas di mata hati seorang anak itu, Ustaz. Pertanyaannya adalah, saat saya seorang istri dan menantu, yang karena suatu kondisi saya tinggal bersama mertua dan ipar. Terkadang saya jengkel karena saya selalu bisa makan. Bahkan Ustaz, kalau saya masak saja kadang tidak dimakan. Apakah saya berdosa? Ini mau puasa Ustaz, mohon bimbingannya agar saya jangan sampai berdosa atau seperti apa solusinya. Kalau ibu sayang sama menantu, sayang sama anak, suruh dia menyewa rumah ngontrak supaya dia tahu sakit senang jatuh bangun membina rumah tangga. Sayang sama anak bukan serumah. Saya kasih tahu sama istri, nanti kalau anak ini besar, dia di rumah dia sendiri supaya dia tahu bersusah-susah. Karena kalau tidak, dari mulai kecil sampailah tua, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak dia kecil. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak yang kecil itu sudah besar, beranak kecil pula, menitipkan anak dia yang kecil lagi. Kapanlah lagi ibu bahagia? Semua orang senang sayang dengan cucu, tapi kita mesti pikirkan anak kita ini nanti kalau kita buat begini, nanti kalau kita mati, dia tak bisa hidup karena dia tidak pernah diajari hidup. Anak keponakan saya kalau tamat SD wajib masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena kalau dia di rumah, dia akan dimuliakan santri-santri, dia merasa dayang-dayang banyak, hidup disenangkan. Belajar di Mesir Qurannya sama, belajar di Yaman kitab sahihnya sama, belajar di Tarim Adramaut, di Ahqab Darul Mustafa sama kitabnya. Lalu apa? Kita kirim anak jauh untuk belajar hidup. Jangan sampai dia tak tahu bagaimana hidup. Ini penting saya sampaikan. Sayang ke anak, jauh-jauhkan. Sayang ke anak, pukul-pukulkan. Tapi jangan sampai mati. Pukul mendidik, itu pepatah orang Melayu dulu. Supaya tahu dia berdikari, bagaimana mengurus rumah tangga. Kalau ibu, bayangkan bagaimana susahnya menjadi menantu perempuan. Memikirkan lakinya lagi, mak mertuanya lagi, iparnya lagi. Ipar nih pula banyak, mengurus anaknya lagi, stres dia, depresi. Tak kasihan kita. Tapi kalau ibu tuh tinggal sendirian, suaminya meninggal, anak sebatang kara,
Kaulah satu-satunya anak laki-laki, suamimu inilah anak satu-satunya laki-laki. Kau jaga mak mertuamu ini, jadilah engkau anak perempuannya, bukan menantu. Dulu kusangka kalau anakku ini nikah, hilang anakku nih Pak Ustadz. Ternyata sekarang bertambah anakku, menantuku ini lebih sayang pula lagi ke aku daripada anak jantanku. Itulah yang ingin saya dengarkan. Jadi kalian yang perempuan-perempuan sebelum menikah, kalian bukan nikah dengan anaknya, tapi kalian akan menjadi anak perempuan bagi emaknya. Kalau sanggup kalian begitu, maka terimalah pinangannya. Kalau tidak, kalian tunggulah pinangan yang lain. Jelas? Ini bukan masalah fikih, ini masalah perasaan, ini masalah rasa. Kalau sudah kaca retak bisa direkat, galah patah boleh disambung, tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat akan dicari? Kalau satu ibu itu aja masih tahan dia, karena satu perempuan. Tapi kalau sudah ipar, adik ipar, kakak ipar, abang ipar, belum lagi masalah aurat, belum lagi masalah panjang itu. Lebih baik bersusah-susah dulu, tapi dia belajar hidup. Saya kira jawaban ini jelas, karena saya kalau bercakap tuh tak pandai saya memilihkan kata yang lembut-lembut. To the point. Jelas? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Sudah kajian hari ini di kesempatan terbaik dengan tema adab-adab istri di bulan Ramadan. Semoga kami sampaikan Ustaz tadi dapat kita praktekkan nanti selama bulan suci Ramadan. Dan akhirnya dengan doa keberkahan kepada Ustaz. Ada anak di Batam, mohon maaf beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Lahir sebagai anak perempuan, ayahnya mu'allaf masuk Islam, tak ada anusnya, tak ada kemaluannya. Setelah berumur 14 tahun, muncul masalah baru, karena dia maaf lagi mengalami menstruasi. Darah haidnya tertahan, sakitnya tak tertahankan. Itulah yang saya jenguk semalam. Tak sanggup saya menengok mukanya, tak saya tengok wajahnya. Takut saya, dia malu menengok saya. Saya menengok dia macam anak kemanakan saya. Saya hanya membuatkan video. Jamaah dimanapun berada, tolonglah. Mau dibawa ke Johor, operasinya nanti dia disuntik tak sadar selama 16 jam. Yang mau dibuat itu 3 saluran. Saluran anus, saluran kemaluan untuk buang air kecil, dan saluran menstruasi. Doakan dia, kirimkan duit supaya kuat hatinya. Kirimkan, bacakan Al-Fatihah supaya Allah Ta'ala menolong. Kalau ada rasa kasih sayang kita, maka bantulah. Bisa mengirim duit, kasih duit. Tak sanggup kasih duit, kirim doa, karena dia adalah anak kemanakan kita, saudara kita. Saya tak membuat video menampilkan wajahnya. Saya bilang ke Ustaz Endri, tutup tirai ini, tak usah nampakkan, malu nanti dia, malu keluarganya. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Saudara-saudara kita yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, muslimin muslimat, abang adik kakak makcik pakcik ayah emak yang masih hidup, mudah-mudahan disehatkan Allah. Yang sudah meninggal dunia diberikan ampunan, ditempatkan di tempat yang baik-baik. Keluarga kita diberi Allah sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Hati kita dibimbing Allah untuk senantiasa baik, istiqomah dalam amal soleh. Al-hazihin niyah, untuk niat yang baik ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.